Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Septiani dengan NIM A1C222023. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai uh, MW Corner dengan metode MODI. Baiklah, untuk contoh soal dan penyelesaiannya, silakan disimak ya. Terima kasih. Baiklah, di sini telah terdapat contoh soal di mana itu suatu perusahaan akan mendistribusikan pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Nah, tentukan biaya transportasi dan kombinasi alokasi distribusinya jika kapasitas suplai pabrik dan jumlah demand pasar serta biaya transportasi unit adalah sebagai berikut. Nah, ini ada datanya. Ini ada data suplainya dan demandnya. Selanjutnya kita ke penyelesaian. Di sini akan diselesaikan dengan penyelesaian northwest corner, di mana itu diselesaikan dengan kita akan menyelesaikan dari sel yang berada di paling pojok kiri, yaitu yang ini. Nah, yang pertama kan suplainya ada 120 dan demandnya ada 150. Jadi kita tulis di sini 120. Berarti ini sudah habis kan? Karena ini 120 sudah ini 150, jadi ini kita coret sisanya 30. Selanjutnya sel yang ini sini ada 30, jadi sini 80, jadi ini jadi 50, sini habis, jadi ini 30. Berarti karena ini sudah habis, jadi ini tidak, ini juga sudah tidak lagi. Nah, selanjutnya 50, 70, jadi ini tinggal 20 di sini. Selanjutnya yang pabrik yang kecil pasar kedua ini karena demandnya 20, berarti kita tulis di sini 20, berarti ini tinggal 40. Ini habis, yang ini lagi. Maaf, ini 60. Jadi karena ini sama-sama 60 supply dan demandnya, jadi kita ini 60. Nah, setelah dapat seperti ini, kita kalikan yang telah diketahuinya. Jadi 120 dikali 8 tambah 30 dikali 15 tambah 50 dikali 10 tambah 20 dikali 9 tambah 60 dikali 10. Nah, 110 dikali 8 960, 30 dikali 15 450 tambah 500 ditambah 180 tambah 600, dimana hasilnya 2690. Ini hasilnya. Baik, setelah kita mencari dari tabel menggunakan NW Corner yang ini tadi hasilnya, selanjutnya kita akan menyelesaikan dengan penyelesaian metode MODI, di mana kita tambahkan V1, V2, V3, U1, U2, UA, UB, dan UC. Nah, pertama kita akan melakukan indeks perhitungan baris dan kolom pada sel yang terisi, yaitu yang terisi ini 120, 30, 50, 20, dan 60. Kita selesaikan dulu dari yang 150 ini, itu berarti letak pada A1. Jadi kita tulis A1 sama dengan UA tambah V1, dimana biayanya itu 8. Ini 8. Jadi sama dengan 8 berarti kan. Berarti kita misalkan UA-nya ini 0. Jadi berarti 0 ditambah V1 sama dengan 8. Dimana V1-nya kita dapat 8.
V1-nya ini sama dengan 8. Selanjutnya yaitu yang ini. Ini itu CB1, dimana UB ditambah V1 sama dengan ini, yaitu biayanya 15. Kita udah dapat tadi V1-nya itu 8, kita substitusikan langsung, berarti UB-nya sama dengan 8, UB ditambah 8 sama dengan 15, dimana UB-nya yaitu 7. Begitupun selanjutnya akan menghasilkan seperti ini, dimana selanjutnya seperti CB2 yang ini terletak pada B2. Itu berarti UB-nya tadi telah diketahui yaitu 7. Kita masukkan 7 dan V2-nya akan kita cari, dimana CB2-nya terletak pada 10, berarti di sini 10. Terus kan menghasilkan V2-nya yaitu 3. Begitupun selanjutnya. Nah, setelah itu ini kan yang sel terisi. Selanjutnya kita akan mengerjakan sel yang kosong. Itu sel yang ini kita hapus dulu. Sel yang kosong itu yang ini. Yaitu yang kosong ini yaitu A2, A3, B3 dan C1. Nah, cara mencarinya yaitu tadi yaitu dengan ini terletak pada, berarti ini terletak pada CA2 dikurang UA dan dikurang V2 sama dengan 0, dimana CA2 nya tadi ini yaitu 5, biayanya 5 dikurang VA-nya UA-nya tadi sudah diketahui, UA-nya yaitu 0 dan V2-nya yaitu tadi 3, akan menghasilkan 8. Begitupun dan seterusnya akan menghasilkan seperti ini. Nih, KIJ-nya kan 2, A2-nya itu 2, A3-nya 2, B3-nya 1 dan C1-nya negatif 11. Nah, di tabel ini kan belum optimal dikarenakan KIJ-nya masih bernilai negatif, yang ini masih negatif. Sehingga sel kosong yang ini kita pilih menjadi entry-nya, karena yang nilai negatif itu yang ini kan, negatif 11 tadi. Jadi ini yang kita pilih untuk kita lakukan lintasan. Seperti ini. Kita lakukan perbaikan alokasi, berarti ini positif, negatif, seperti ini. 20, 10, 70, ini 0. Berarti kan ini 20, di sini 10, di sini 70 dan di sini 0. Selanjutnya kita akan ini kan tabel barunya jadi seperti ini. Ya, kita akan mendapatkan hasil dari tabel 2 seperti ini. Yang telah lintasan yang telah diperbarui tadi akan menghasilkan tabel 2 yang seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan seperti yang di tadi, yaitu dengan kita mencari indeks baris dan kolom dari sel yang terisi. Yang terisi yang ini kan sel yang terisi. Kita lakukan seperti yang tadi. Nah, ini CA1. Ini CA1 nih, yang ini. Jadi CA1-nya tadi kan 8 nih. Ini biayanya UA-nya tadi kita misalkan dengan 0 dan untuk mencari ditambah V1. Dimana kita di sini akan mencari V1-nya yaitu 8, dimana CB1-nya juga yang ini. Itu 15 kan biayanya. UB-nya yaitu tadi kita cari dan V1-nya sudah dicari yaitu 8, diketahui UB-nya sama dengan 7. Begitupun seterusnya akan menghasilkan seperti ini. Jadi kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan setelah didapat hasil yang seperti ini,
kita akan melakukan indeks yang di sel kosongnya, perubahan ongkos yang di sel kosongnya yang ini. Seperti ini, itu kita pertama yang A2 yang ini, berarti KA2-nya, CA2-nya kan ini biayanya 5, UA-nya tadi sudah kita ketahui yaitu 0, kurang V2-nya tadi yaitu 3. Nih. Jadi kita dapat KA2-nya itu 2, mana perubahan ongkosnya itu 2. Begitu pun untuk A3, B3, dan C2. Nah, kan ini masih ada nilai negatif nih. Berarti ini belum optimal. Ini belum optimal. Nah, karena masih ada KIJ yang belum bernilai negatif ini, berarti sel kosong pada lintasan B3 yang ini kita ambil sebagai untuk kita lakukan lintasan lagi seperti ini. Kita ambil dari ini, kan kita tadi ngambil yang B3 ini kan, berarti kita ambil yang terkecil dari sini yaitu 10, nilainya kan yang ini 10. Kan semua sel yang sedikit berarti 0 ditambah 10, ini 10, 10 kurang 10 ini 0, 30, ini 50. Ini kan tadi 10, 0, ini kan tadi dari sini kan, jadi 0, 10, sini 10, 0, 30, dan 50. Nah, selanjutnya kita akan dari tabel ini kita dapatlah tabel 3 seperti ini. Kita akan melakukan seperti yang tadi, yaitu kita akan mencari indeksnya dari barisan kolom yang terisi. Seperti ini kan, yang terisi yang ini, berarti ini terletak pada CA1 sama dengan UA ditambah V1 sama dengan sininya 8. Ketahui berarti V1 nya sama dengan, kita misalkan UA nya sama dengan 0 nih, berarti V1 nya 8 seperti ini. Dapat ini. Begitupun seterusnya. Setelah dikerjakan seperti ini tadi, kita lanjutkan ke kita indeks perubahan yang sel kosong yang ini. Seperti ini, dimana A2-nya tadi KA CA2 dikurang UA dikurang V2 itu hasilnya 2, dimana CA2-nya tadi 5, biayanya kan dikurang UA ini tadi diketahui 0 dan V2 yang didapat yaitu 5, menghasilkan 0. Begitupun selanjutnya. Nah, ini kan masih negatif, masih ada yang negatif. Karena ini masih negatif, kita akan membuat seperti tadi, kita ulang lagi langkah yang seperti tadi berdasarkan lintasan ini seperti ini, dan kita akan pilih sel kosong yang A3 yang ini, terpilih sebagai variabel. Kita akan negatif terkecilnya yaitu tadi kan berarti ini positif, ini negatif, ini positif, negatif. Nah, ini kan berarti negatif terkecil, negatif 50 itu negatif terkecilnya. Nih, jadi kita ambil negatif 50 ini sebagai perbaikan. Berarti ini 0 ditambah 50, yang ini 0 dikurang ini 120 dikurang 50, dan ini 30 ditambah 50, dan ini 50 dikurang 50. Berarti ini hasilnya akan menjadi, tabel ini akan menjadi 50, tabel ini menjadi 70, tabel ini 80, dan tabel ini akan menjadi 0. Akan menghasilkan lintasannya seperti ini. Berarti ini 0, betul 80, 70 ini, dan 50. Nah,
Setelah dilakukan seperti ini, kita masukkan hasilnya ke tabel yang ini. Kita akan melakukan pengulangan lagi seperti tadi. Kita akan mencari indeksnya, di mana CA1 yang terisi pertamanya CA1 ini CA1-nya kan kita misalkan UA-nya itu 0 dan CA1-nya kan berarti 8 ini biayanya, berarti didapat V1-nya 8. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita akan melakukan indeks perubahan lagi seperti ini, dimana kita dapat sel kosong tadi, yaitu misalnya ini A2, dimana KA2-nya itu 5, CA2-nya itu 5. Kita masukkan UA-nya sama dengan 0 dan V2-nya tadi itu 4. Hasilkan KA2-nya 1. Begitupun seterusnya. Nah, ini kan sudah terdapat tidak ada yang nilai yang negatif lagi. Berarti tabel 4 ini sudah optimal. Karena kan tidak ada yang nilai negatif, jadi sudah optimal. Nah, maka kita substitusikan. Tinggal kita substitusikan. Ini kita substitusikan dengan solusi optimalnya, tinggal kita kali, itu yang berarti kan ini sudah optimal, maka solusi optimalnya itu 70 dikali 8 ini. Jadi karena tabel 4 ini sudah optimal, maka langsung aja kita substitusikan. Jadi 70 dikali 8 tambah yang ini 50 kali 6 ditambah 70 dikali 10 tambah 10 kali 12 ditambah 80 dikali 3. Selanjutnya kita kalikan jadinya 560 ditambah 300 ditambah 700, 120 tambah 240, dimana menghasilkan yaitu 1920. Nah, nih setelah kita substitusikan, maka hasil optimalnya yaitu 1920. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.